Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69. Sahabat Doa 69, bumi yang kita pijat saat ini usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga, yang kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nazar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nazar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun kemudian memakan biji-bijian itu. Kemudian cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kita dimakannya hanya 1 biji. Sebulan biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawit itu. Tabir Nazar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun. Pada masa sekarang, tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah pun berfirman, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mematikan semuanya. Penghuni berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang, dan keluar dari dalam neraka dahulu kala ketika zaman Bani Adam belum ada, sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama yang diciptakan dari cahayanya. Tuhan telah membuat makhluk baru yang berada di sisinya, yang bernama Abu Jahal, atau bapa seluruh jin. Pekerjaan adalah awal mula dari Banu Jaan atau anak jin, baik yang lalu sampai akhir zaman. Banu Jaan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum melahirkan ke bumi. Kelahiran iblis generasi keempat kenabian. Dari bangsa jin, Tuhan bertitah kepada Abu Jaan, "Dengan apa kamu meminta kepadaku, wahai Abu Jaan? Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba Tuhan, maka dari hamba pun akan berterima kasih."
sayang dengan keturunan hamba, kata Abu Ja'an. Apa yang kamu minta dariku, wahai Abu Ja'an? Apakah kamu tahu bahwasanya kamu baru saja aku ciptakan dari sejenis api, tubuhmu dari inti api, dan rohmu dari cahaya? Karena setiap roh yang bernyawa aku ciptakan dari cahaya dari sisiku. Terima kasih, oh Tuhanku, yang selalu hamba agungkan. Hamba meminta tubuh hamba tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk kecuali yang Engkau kehendaki saja yang bisa melihat hamba dan keturunan hamba, kata Abu Ja'an. Akan aku kabulkan permintaanmu. Selain itu, apalagi wahai Abu Ja'an? Apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempati saat ini, wahai Tuhanku? Kamu bisa menempati surga ini, begitu juga untuk dirimu saja. Bisa terbang sesuka hatimu dan tinggal sesuka hatimu sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi. Dan ketika itu keturunanmu tidak akan sanggup mendatangi tempat surga pengangkatan makhluk. Hanya dirimu saat ini yang kuat. Setelah kamu menyentuh tanah dan di bumi, maka kamu menjadi makhluk bumi. Dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi. Namun hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia. Ketika tinggal di bumi langit dunia adalah tata surya, seluruh pelosok jagat raya ini, sehingga sanad Tuhan berada di luar tata surya yang berada di tempat kosong. Tidak ada benda apapun, itulah disebut sebagai arsy-Nya Tuhan, karena tempatnya sangat tinggi. Tidak ada makhluk yang bisa ke sana kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan Maha berkehendak, maka iblis pun tidak akan sanggup. Bolehkah hamba meminta sesuatu, ya Tuhanku? Apa itu permintaanmu, wahai Abu Ja'an? Jika hamba Engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya yang bernama iblis, agar Tuhan berkenan dia tinggal di surga. Wahai Tuhanku, jadikanlah dirinya penggantikan hamba dan berikanlah kecerdasannya seperti yang hamba punya saat ini. Baiklah, jika nanti iblis lahir di bumi, maka akan aku angkat dia di sisiku dan akan aku beri hikmah dari ilmuku, sehingga dia pun pandai kekuatannya sendiri penghuni pertama, dan kecerdasannya melebihi makhluk yang nanti aku ciptakan. Maka Abu Ja'an turun dengan kekasihnya, menghasilkan keturunan yang sangat banyak. Sambil beribadah kepada Tuhan, beliau juga menjadi guru bagi Anda keturunannya sampai beliau wafat. Setelah keturunannya bertambah banyak, generasi inilah, yaitu generasi Banu Ja'an, yang kuat-kuat, cerdas ilmunya, sangat hebat, karena zaman dari Abu Ja'an sampai Banu Ja'an yang kuat. Belum ada pembinasaan dari Tuhan, jadi ilmu mereka bertahan terus sesuai bertambahnya umur mereka. Ketiga generasinya iblis lahir di bumi. Para pemujaan berkoloni menjadi beberapa bagian, maka terciptalah 8 kerajaan di bumi dan 1 kerajaan di surga. Total kerajaan itu adalah 8 kerajaan yang sangat besar dan megah di bumi. Sedangkan iblis belum mempunyai kerajaan, walaupun dia disebut seorang raja, karena dia mendiami surga.
pengangkat makhluk zaman dahulu kala ketika zaman pertengahan Banu Za'an. Bumi masih kering dan tandus. Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang. Seperti air laut yang melimpah dan oksigen yang banyak, air tawar pun masih sedikit, namun air di laut melimpah. Tapi tidak semelimpah seperti sekarang yang sangat-sangat melimpah. Bahkan saat ini lautannya lebih luas dibandingkan dengan tanahnya sendiri. Dahulu oksigen sangat tipis karena Banu Za'an adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Walaupun bagaimanapun, jika api ingin menyala, tetap saja membutuhkan udara, walaupun itu sangat sedikit. Sekalipun begitulah kehidupan Banu Za'an yang membutuhkan sedikit oksigen untuk bernapas. Berbeda dengan manusia yang boros sekali dengan juara dan air. Setelah kerajaan terbentuk menjadi 8 kerajaan, yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis, karena iblis sendiri diangkat ke surga seperti permintaan bapaknya. Iblis, kerajaan ini dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi, yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi, karena mereka bisa menembus ke tanah. Bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa. Itulah sahabat 269, makhluk Allah sebelum Nabi Adam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.